Selamat siang, salam sejahtera. Saya Hans Willy Sinaga dengan NIM F1D118025, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Red Mud Hasil Ekstraksi Bauksit untuk Membuat Bahan Geopolimer. Adapun menurut ilmu geologi, pengertian bauksit adalah batuan yang terbentuk karena proses laterisasi batuan induk yang kaya unsur alumina tetapi rendah unsur silikon dan besinya. Bauksit adalah hasil dari leaching atau intens batuan di iklim yang panas dan lembab, di mana musim hujan dan kemarau terjadi secara bergantian. Bauksit sendiri terdiri dari 3 dominan mineral alumina hidrat, yaitu boehmit, gipsit, serta diaspora. Di mana ketiga mineral tersebut sering berasosiasi dengan mineral kuarsa, lempung atau kaolin, biji, Fe sampai timah, dan beberapa mineral lainnya. Adapun manfaat dari bauksit, yaitu bauksit adalah biji utama aluminium. Dari aluminium tersebut akan dibuat berbagai peralatan yang dibutuhkan manusia sehari-hari, seperti bahan utama pembuatan wajan, pembuatan lapisan luar panci, bahan paling luar pada kaleng makanan. Selain itu, sifat yang dimiliki aluminium adalah memiliki berat yang ringan, namun memiliki kerapatan yang cukup baik. Secara kekuatan juga besar, sehingga digunakan untuk pembuatan teknologi di zaman modern ini, seperti pembuatan badan pesawat terbang dan pembuatan atap sebuah pabrik atau rumah. Biji bauksit sendiri bisa diubah menjadi sesuatu yang selama ini ada di sekitar kita, seperti dalam industri logam, dijadikan bahan baku pembuatan besi, dijadikan bahan dasar untuk pembuatan tinta kering dan tinta laser pada mesin fotokopi. Sedangkan di industri rekaman, bauksit sendiri menjadi bahan utama untuk pembuatan pita kaset, bahan dasar pembuatan keramik. Kandungan alumina pada bauksit juga dijadikan penyangga katalis pada proses penambangan lain untuk menghilangkan kotoran pada hasil tambang seperti minyak bumi, nitrogen, dan sulfur. Residu bauksit atau red mud merupakan ampas lumpur merah dari sisa pemrosesan biji bauksit menjadi alumina Al2O3. Keuntungan dalam penggunaan residu bauksit sebagai basis pembuatan bahan geopolimer adalah karena residu bauksit sudah mengandung larutan alkali alumino silikat sebagai sisa pemrosesan biji bauksit yang menggunakan pelarutan soda kaustik, sehingga akan mengurangi pemakaian larutan alkali. Adapun komposisi campuran yang digunakan untuk membuat bahan geopolimer, yaitu materialnya residu bauksit dengan komposisi pertama yaitu 35%, sedangkan komposisi keduanya sama 35%. Yang kedua yaitu abu terbang, komposisi pertamanya yaitu 25%, sedangkan komposisi keduanya sama juga 25%. Yang ketiga yaitu ampas pencucian bauksit, di mana komposisi pertamanya 30%, sedangkan komposisi keduanya meningkat menjadi 40%. Yang material terakhir yaitu kapur, di mana komposisi pertamanya 10% dan komposisi keduanya ditiadakan. Bagan alir pembuatan bahan geopolimer berbasis residu bauksit. Yang pertama yaitu residu bauksit dipreparasikan dengan analisis kimia XRD, SEM, TCLP, dan radioaktif. Setelah dianalisis, baru masuk ke tahap pencampuran kering, di mana pada tahap pencampuran kering itu terjadinya tahap preparasi juga,
di mana abu layang dan ampas pencucian bauksit dipreparasikan dengan dianalisis kimia XRD, SEM, TCLP, dan radioaktif. Setelah selesai dipreparasikan, masuk ke tahap pencampuran basah, di mana pencampuran basah bahan-bahan yang sebelumnya dicampurkan dengan air, NaOH, dan sodium silikat atau aktivator. Setelah tahap pencampuran basah, masuk ke tahap pencetakan benda uji. Setelah itu, masuk ke tahap curing, dan tahap terakhir yaitu aging, di mana tahap aging ini memiliki beberapa pengujian, yaitu uji kuat tekan, XRD, SEM, TCLP, dan radioaktif. Adapun penjelasan proses Redmond menjadi bahan geopolimer, yaitu proses Redmond menjadi bahan geopolimer yang diawali dari tahap preparasi, yaitu Redmond atau residu bauksit, dianalisis melalui analisis kimia, XRD, SEM, TCLP, serta radioaktif. Setelah dianalisis, masuk ke tahap pencampuran kering, di mana abu layang dan ampas pencucian bauksit dianalisis melalui analisis kimia, XRD, SEM, TCLP, dan radioaktif, sama seperti tahap pertama. Masuk ke tahap pencampuran basah, di mana bahan-bahan sebelumnya dicampurkan dengan air, NaOH, sodium silikat atau aktivator. Setelah itu, masuk ke tahap pencetakan uji, di mana bahan-bahan yang sebelumnya diproses pada tahap ini. Masuk ke tahap curing, dan terakhir tahap aging, di mana terjadi beberapa pengujian, yaitu uji kuat tekan, XRD, SEM, TCLP, dan radioaktif. Disinilah proses dari Redmond itu sendiri bisa menjadi bahan geopolimer. Adapun itulah penjelasan makalah saya yang berjudul residu bauksit digunakan sebagai bahan geopolimer. Terima kasih.